Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Selamat datang di podcast Penerbit BRIN. Perkenalkan, saya Adi Nugraha yang akan memandu acara podcast pada hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu karya audiovisual yang lolos seleksi dalam program akuisisi penghutan lokal BRIN yang berjudul Jejak Banjirop dalam Lukisan Cat Air di Pelabuhan Sunda Kelapa. Bagi kawan BRIN yang mungkin belum tahu, program akuisisi penghutan lokal merupakan salah satu program unggulan dari BRIN dan Penerbit BRIN yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020. Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang diterbitkan dalam program ini adalah karya buku dan karya audiovisual. Nah, jadi kawan BRIN, bagi yang punya karya-karya dalam bentuk buku ataupun karya audiovisual, silakan dikirimkan kepada kami. Nah, kali ini saya tidak sendirian nih, karena sedang ditemani langsung oleh narasumber kita, yaitu sutradara dari film Jejak Banjirop dalam Lukisan Cat Air di Pelabuhan Sunda Kelapa, Bapak Kun Kurniawan. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Kun, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Saya panggilnya Pak Adi atau Mas Adi, Kang Adi? Mas saya nggak apa-apa Pak. Siap, Pak Adi aja ya, Pak Adi. Ya Pak Adi nggak apa-apa. Mudah-mudahan Pak Adi sehat juga di pagi hari ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Pak Kun. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktunya Pak. Bapak bisa hadir dalam acara podcast kita pada hari ini. Ya. Baik kawan BRIN, sebelumnya saya akan jelaskan sedikit informasi terkait narasumber kita untuk hari ini. Saat ini Pak Kun berdomisili di Kota Bandung. Salah satu hobi beliau adalah membuat catatan perjalanan dan menggambar. Karya-karya beliau telah dipamerkan beberapa di antaranya pada pameran seni rupa Lalampahan Bandung Art Month Bangkit tahun 2022, terus pameran Marakayangan Drawing di Institut Drawing Bandung tahun 2022. Selain itu, beliau juga aktif sebagai mentor pada kegiatan pelatihan dan pendampingan mikromentor Sigap UMKM, beberapa di antaranya untuk produk Cikas Malabar Coffee dan Catalina Roastery dan 1000 Coffee. Dan Pak Kun juga telah melakukan beberapa penelitian terkait tema pariwisata, baik itu terkait dengan strategi komunikasinya, pengembangan hingga dampaknya. Nah, lengkap sekali ya kawan BRIN pengalaman beliau. Kalau begitu, kita langsung ngobrol-ngobrol saja sama Pak Kun. Nah, Pak Kun, kita akan membahas film yang berjudul Jejak Banjirop dalam Lukisan Cat Air di Pelabuhan Sunda Kelapa yang lolos seleksi pada program akuisisi penghutan lokal dengan skema Call for Content Creator. Bisa dijelaskan Pak, maksud dari skema Call for Content Creator ini dari sisi sutradara film itu seperti apa ya Pak? Terima kasih Pak Adi dan kawan-kawan BRIN. Perkenalkan saya Kun. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak BRIN yang telah memberikan kesempatan berpartisipasi dan terpilih mengikuti program akuisisi pengetahuan lokal dalam skema core content ya Pak Adi. Kebetulan skema ini saya lihat sebagai bentuk kolaborasi berbagai kompetensi yang ada dalam mempopulerkan hasil riset ilmiah ke dalam bahasa yang umum, yang mudah dipahami dan dimaknai. Tentu ini menjadi tantangan bagi kami, saya dan komunitas lukis cat air di Bandung, bagaimana ikut terlibat dalam membahasakan secara umum, Pak, hasil riset ilmiah terkait dengan fenomena banjirop, yaitu dengan melakukan kegiatan melukis plein air di lokasi banjirop, sehingga nanti ada karya lukisan yang mungkin mewakili secara visual apa yang ada dalam fenomena banjirop itu, Pak Adi. Katakanlah seperti Baik. itulah kira-kira. Oh, baik Bang Kun. Ini jadi Pak, skema ini memang kerjasama ya Pak antara BRIN dan masyarakat, dalam hal ini Bapak ya, bagaimana membuat suatu karya audiovisual yang bisa nanti dinikmati oleh masyarakat, seperti itu ya Pak ya? Betul Pak Adi, karena kebetulan nanti ada pertanyaan berikutnya, mungkin kenapa sih bisa saya terlibat, ya mungkin ada beberapa yang memang saya selalu mengikuti BRIN, karena ada beberapa teman peneliti di sana yang memberitahukan juga ada beberapa informasi terkait bagaimana BRIN sekarang mencoba untuk
mendokumentasikan ya beberapa pengetahuan lokal maupun hasil riset ke dalam bentuk-bentuk yang mungkin lebih mendekatkan lagi dengan halayak awam yang selama ini mungkin sedikit katakanlah kesulitan itu untuk menangkap maksud atau tujuan dari sebuah riset yang sifatnya ilmiah, Pak Adi. Baik, Pak Gunggun. Kita kan ngebahas tentang film ya, Pak. Suatu Ya, film itu kan awalnya tuh berangkat dari sebuah ide, Pak. Nah, saya mau tanya, bagaimana awalnya timbul ide ingin membuat film terkait dengan fenomena banjirop? sebetulnya tidak sepenuhnya menjadi ide pada awalnya tidak menjadi sepenuhnya karena dalam skema call for content ini kita sebagai peserta yang terpilih itu mengikuti tema yang menjadi panduan pembuatan dari audio visual itu sendiri, Pak Adi. Dan kebetulan saya dan komunitas Pegiat Air dihubungkan atau di apa ya diberikan satu arahan bagaimana kami di komunitas Pegiat Air itu bisa membahasakan secara populer hasil kajian riset dari Profesor Thomas Jamaludin terkait dengan fenomena banjirop di pesisir utara Pulau Jawa. Dan ini menjadi tantangan karena ya saya bagaimana membahasakan banjirop dengan kegiatan melukis, Pak Adi. Nah, ini kan satu memicu juga bahwa saya berpikir, oh ini tentu harus ada riset. Mungkin masukan-masukan atau mungkin dari hasil kajian itu saya pelajari ya, bagaimana lokasi yang terjadi atau terjadi banjir itu di mana saja. Dan saya lihat, saya pilih Pelabuhan Sunda Kelapa, Pak Adi. Alasannya kenapa? Pelabuhan Sunda Kelapa, pertama, ketika melakukan proses produksi audiovisual ini, saya dari Bandung itu secara akses mudah, Pak. Jadi kalau ke Sunda Kelapa dibandingkan ke Semarang, ke Surabaya, itu kan seluruhnya kawasan pesisir utara Pulau Jawa yang terdampak dari banjirop itu, Pak. Sehingga pilihannya, idenya, ayo udah saya bikin di Pelabuhan Sunda Kelapa karena secara akses mudah. Dan juga Sunda Kelapa sering diberitakan atau masuk dalam kejadian-kejadian peristiwa yang ya katakan berita nasional gitu bahwa ada kegiatan ekonomi yang terganggu di Pelabuhan Sunda Kelapa karena kita tahu bahwa Sunda Kelapa itu sebagai apa ya pusat bongkar muat barang dan distribusi barang ke berbagai wilayah di Indonesia. Dan tentunya di sana ada satu hal yang menarik buat saya, Pak, karena saya berlatar belakang dari pariwisata dan saya melihat Sunda Kelapa saat ini selain apa ya sebagai pusat ekonomi tadi, tapi ternyata Pelabuhan Sunda Kelapa itu menjadi destinasi wisata, Pak. Jadi kalau kita coba kilas balik itu Sunda Kelapa itu kalau bicara sejarah itu ada kronologi, Pak. Bagaimana penamaan Sunda Kelapa, kemudian juga ada Jayakarta, kemudian 1619 oleh Peter Zunkun itu menjadi Batavia. Nah, ini kan menjadi satu atraksi menarik, Pak, buat pengembangan destinasi pariwisata. Ya, tentu tidak hanya domestik, tapi juga mancanegara, Pak. Ini yang menjadi pilihan kenapa saya mengambil proses produksi ya, pengambilan gambar untuk audiovisual dan juga kegiatan melukis itu dilakukan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Pak. Oke, Pak Gunggun. Tadi saya sempat dengar tadi ya Bapak bilang ya, ini buat bocoran juga sih buat kawan-kawan Brin ya. Tadi Ya, temanya udah disediakan ya Pak ya. ya betul. Jadi temanya sudah disediakan. Jadi tinggal para konten kreator itu memilih tema yang sesuai dengan mungkin ide mereka dalam mengemas suatu film nantinya. Nah, buat kawan Brin yang tertarik ini bocoran yang ini banget ya, berharga banget. Ini temanya udah sediain loh. Jadi mudah-mudahan kawan Brin tertarik ya. Dan satu lagi Pak, ini saya orang Jakarta malah belum pernah ke Sunda Kelapa ya. Saya Wajib, dengar Pak. cerita, saya dengar cerita Bapak sama nonton film Bapak malah jadi ini juga jadi tertarik juga untuk datang ke sana. Wajib, Pak. Wajib, Pak. Karena di sana ya kita tahu bersama bahwa di sana selain wisata sejarah, kan di sana ada Museum Bahari, Pak. Ada juga Museum Fathahillah di Patatuanya, ada jembatan Kota Intan. Juga ada yang menarik, Pak. Ada satu destinasi religi. Saya melihat waktu itu ke sana ternyata banyak orang yang datang.
di sebelahnya Pelabuhan Sunda Kelapa, ternyata itu makam Habib Hussein luar Batang, Pak. Jadi banyak Oke. dikunjungi, ya Iya, banyak dikunjungi. Wah, ini potensi wisata religi gitu. Kalau iya. kalau kita belajar pariwisata, ini atraksi juga, Pak. Karena bagi apa daya tarik satu tempat itu kan bisa dari tadi, Pak, keindahan alam, budaya, buatan. Dan satu juga yang mungkin fenomena menarik saat ini kan orang senang sekarang kuliner ya, Pak ya. Dan saya Iya. lihat di sana ternyata kawasan ya pelabuhan apa Pelabuhan Sunda Kelapa dan sekitarnya itu kan menyajikan ini produk-produk kuliner ya untuk apa makanan laut gitu ya. Bagaimana menikmati makanan-makanan apa seafood semacam itu di pesisir pantai, menikmati waktu sore atau malam itu kan sangat menarik, Pak, untuk dikunjungi baik warga kota Jakarta maupun di luar kota Jakarta. Ini bisa menarik kunjungan orang untuk datang ke Kota Tua atau ke Pelabuhan Sunda Kelapa, Pak. Lengkap sekali ya Pak Kun ya. Dari wisata historis, wisata tadi ada religi, ditambah Ada wisata kuliner. kuliner, ya. Ya, Ini betul lengkap betul banget Pak. ini Iya, menjadi iya, tempat iya. tujuan wisata. Iya, iya, Baik Pak Pak. Kun, kembali ke pembahasan film tadi ya Pak Kun. Tadi Iya. Pak Kun kan cerita temanya sudah disediakan dan mungkin tim dari Pak Kun sudah mempersiapkan uh, sesuai dengan tema yang akan diangkat pada filmnya. Nah itu kan ada proses riset Pak terkait dengan tema dan nanti masuk kepada produksi film. Bisa diceritakan Pak Kun Ya, proses riset terkait tema film ini karena kadang-kala para konten kreator ini suka menyepelekan sehingga proses riset dalam suatu film itu kadang malah dilewatkan gitu Pak. betul Pak. Jadi ini yang tidak boleh luput dan ini harus menjadi sebuah apa habit atau katakanlah menjadi sebuah tahapan atau prosedur Pak. Karena riset itu sangat penting karena apa yang akan kita informasikan itu juga sesuatu yang nanti akan berdampak gitu Pak. Jadi kalau kita minimalisir penyimpangan atau kita ingin akan mencapai akurasi lah, akurasi yang memang itu tepat mendukung kepada proses pembuatan audiovisual. Karena untuk riset sendiri itu bisa dilakukan baik dari sisi studi pustaka atau mungkin dengan observasi wawancara gitu Pak ya, kalau dari sisi riset. Nah, untuk tahapan-tahapannya saya bagi menjadi 3 Pak Adi. Jadi untuk proses pembuatan saya itu dari mulai praproduksi, kemudian produksi, dan juga pasca produksi. Untuk praproduksi itu tadi di dalamnya itu ada riset, bagaimana saya mempelajari hasil riset dari Prof. Thomas terkait dengan fenomena banjirop, kemudian dari sana saya bikin konsep dan naskah, kemudian juga diberikan koreksi oleh beliau, karena mungkin naskah konsep yang awam dari saya mungkin perlu perlu apa pelurusan atau perlu perlu koreksi dari Klarifikasi ya. beliau, klarifikasi betul. Proses klarifikasi ini penting karena jangan sampai nanti tujuan daripada riset ternyata tidak sesuai dengan apa Datanya salah ya audiovisual. Pak. Iya, audiovisual disampaikan gitu. Makanya ada proses koreksi dan juga itu sehingga kalau sudah sesuai kita buatkan storyboardnya untuk si audiovisual ini, Pak Adi. Kemudian lanjut ke produksi, Pak. Untuk produksi kita lakukan syuting di kawasan Sains dan Teknologi Samuan Samadikun, Pak, di Bandung. Dan kebetulan ini agak dekat, Pak. Coba kalau repot, kalau saya di Limau gitu katakan harus syuting di Limau. Tapi kalau saya senang sih bisa berkunjung ke sana, melihat potensi pariwisata. Tapi karena ini kan produksi mandiri, Pak. Jadi, waduh, saya kalau kalau harus jauh, produksinya Harus mahal. harus pikir Ah, budget juga ya Pak ya. Ya. betul Pak. Jadi apalagi saya kan bukan bukan sendiri, harus bawa tim. Nah, itu juga. Tapi menarik lah nanti ke depan barangkali bisa bekerja sama lagi dengan BRIN untuk pembuatan yang lebih 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 luas lagi lah dari sisi lokasi syuting gitu. Kemudian dari KST Samuan Samadikun saya juga melakukan proses syuting untuk produksi ini di Pelabuhan Sunda Kelapa Pak yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada proses terakhir, proses pasca produksi, Pak. Jadi audio spesial ini kita di akhir proses produksinya itu dilakukan proses editing, bagaimana mensinergikan gambar yang footage yang sudah kita dapat, kemudian menambahkan animasinya juga, Pak, karena elemen-elemen penting nih, Pak, untuk mempopulerkan ya
hasil penelitian itu dengan sketsa, foto atau animasi, dan juga untuk proses pasca produksi ini ada proses voice over, penambahan suara untuk lebih lebih bisa merangkai dan menjelaskan apa yang menjadi isi dari audio visual ini, Pak Adi. Demikian untuk tahapan proses pembuatan audiovisual yang kami lakukan, Pak. Oke, Pak Kun. Nah, ini kawan Brin, tadi udah dikasih kisi-kisinya sama Pak Kun tuh. Ada 3 kesimpulannya untuk suatu produksi film ya. Ada praproduksi, ada produksi, dan nantinya ada pasca produksi. Nah, untuk risetnya itu nanti ada di praproduksi. Ya. Ini menjadi hal yang penting ya, karena kematangan suatu cerita nanti dan produksi yang lancar itu nanti akan sangat tergantung pada saat risetnya. Karena naskah sudah jadi dengan fakta yang sudah benar, nanti untuk persiapan produksinya juga dipersiapkan nanti di saat proses praproduksinya. Nah, Pak Kun, tema film yang Pak Kun angkat terkait dengan sains. Ya. Ya. Nah, film dokumenter dengan tema sains itu kerap dianggap kurang menarik ya bagi penontonnya, gitu. Ya kan? Untuk sekelas Nat Geo aja yang sering membahas tema tentang sains itu kurang begitu banyak penontonnya. Bisa Ya. ceritakan nggak, Pak Kun, tips-tipsnya bagaimana mengolah suatu tema sains menjadi karya audiovisual yang menarik buat penonton? Khususnya Ya. ini mungkin penonton Indonesia ya. Iya, iya. Kalau saya sih sebetulnya gini, Pak, ada sebuah teori ya dalam pariwisata. Ketika orang tertarik untuk berkunjung itu, minat itu ada dua, Pak. Ada minat dari diri wisatawan, ada minat faktor yang menarik dari wisatawan, ada juga faktor yang menarik dari sisi destinasinya. Nah, dalam pembuatan audiovisual, menurut saya sih memang harus dua-duanya harus dalam frekuensi yang sama gitu. Jadi ketika membuat hasil audiovisual juga, ketika memang audiensnya ya katakanlah di sini penonton audiovisual karya series ilmiah ini belum ada ketertarikan, memang sulit juga Pak sekreatif mungkin juga kalau orang sudah tidak tertarik. Makanya ini penting minimal kita membuat sebuah karya audiovisual yang kita meraba ya, membaca apa yang dimau atau disukai. Nah, buat kawan Brin, saya punya tiga tip lah. Saya juga ini berdasarkan pengalaman begini ya, bukan berarti saya menggurui Pak. karena kalau dalam sebuah proses kreatif saya tidak bisa mengklaim bahwa ini yang paling benar, ini yang paling efektif, tapi dikembalikan ke masing-masing, karena ada talent-talent yang kita tidak bisa mengukur gitu. Kadang-kadang ya untuk sebuah talent tiba-tiba ini menjadi sesuatu yang menarik gitu. Nah, 3 poin itu kawan Brin, yang pertama adalah perhatikan dalam pembuatan audiovisual itu tentang durasi waktunya. Jadi dalam sebuah proses dalam sebuah konten audiovisual kita harus melihat dari prolog, dialog, dan epilognya, Pak Adi. Jadi ketika saya bicara tentang video tentang banjirop, apa yang diceritakan awal-awalnya di video saya diceritakan bahwa tadi aktivitas ekonomi, kemudian juga ada potensi perubahan cuaca alam, ada kegiatan yang bisa dimanfaatkan di lokasi yang notabene tempat itu sebetulnya berpotensi untuk terkena dampak terdampak dari fenomena banjirop. Kemudian ada dialog, di dalamnya itu ada yang disampaikan ya, Pop Thomas menyampaikan dalam sebuah ruangan. Ya mudah-mudahan orang menjadi tertarik melihat, oh ini ruangan apa, banyak monitor. Saya juga kaget Pak, saya masuk ke sana, wah ini informatif sekali nih. Ini banyak gitu ya, ada yang bisa kita tahu gitu tentang fenomena astronomi. Wah ini buat saya pribadi yang curiosity ya, rasa ingin tahunya tinggi, mungkin ingin menjadi sebuah pengalaman baru Pak, gitu ya, terkait dengan dialog ya. Kemudian epilog penutupnya apa. Kalau saya kan dalam tips yang video yang saya buat, bagaimana saya mengkaitkan dengan kegiatan yang menyenangkan lah. Menggambar itu kan bagian dari menyenangkan Pak. Jadi kalau menggambar tidak menyenangkan sebetulnya esensinya nggak kena. Kalau menggambar itu mau jelek mau buruk, seperti dulu Pak Tino bilang, ya
gambar ini bagus ya, itu kan bahasa motivasi Pak. Kalau dulu kawan Brin yang belum pernah ini lihat di YouTube-nya Pak Tirasiden ya. Kalau memang sebetulnya tidak menilai sebuah gambar itu jelek atau enggak, tapi keberaniannya itu, keberanian menuangkan ide, menangkap, merekam visual, itu yang paling penting. Itu yang pertama Pak. Jadi perhatikan durasi film audiovisual yang kita buat. Yang kedua, libatkan nilai-nilai filosofis Pak, dan juga konteks media yang memiliki fungsi dan sifat yang sama. Katakan misalnya gini, fenomena banjirop di Pelabuhan Sunda Kelapa. Saya teringat filosofinya apa nih, air. Ketika bicara air, ya, air itu ada yang baik. Artinya air yang baik itu yang bisa kita biasa manfaatkan Pak ya, kebutuhan sehari-hari, itu kan baik. Tapi air yang tidak baik mungkin katakanlah misalnya banjir, atau mungkin nanti ada apa ya banjirop itu saya katakan itu menjadi sesuatu yang tidak baik ketika mengganggu gitu. Nah, ini saya coba air itu bisa dimanfaatkan salah satunya dengan kegiatan seni melukis cat air gitu. Melukis cat air itu kan bagaimana memanfaatkan air seefektif mungkin, setepat mungkin, sehingga ketika itu digunakan dengan sebaik-baiknya, dengan tepat, itu bisa menghasilkan sebuah karya yang menarik gitu Pak Adi. Nah, ini ada fungsi dan sifat yang saya pikir ini perlu jadi jadi satu ide juga dalam sebuah pembuatan audiovisual Pak. Yang ketiga, bisa ditampilkan mungkin karya sketsa lukisannya Pak Adi yang tadi terkait coba kita ketiga. tampilkan untuk Ya. Kawan Brin ini salah satu hobinya Pak Kun ini. Pak Kun tuh suka melukis cat air. Ya, terima kasih Pak Adi Ini udah pemandangan Sunda ditampilkan. Kelapa ya Pak? Iya betul. Kebetulan tadi saya ke sana itu dengan 3 seniman, maksud dengan 2 seniman. Saya juga terlibat menggambar. Mohon izin kawan Brin, mungkin yang saya tampilkan karya seniman yang salah satu yang cukup terkenal di Kota Bandung, seniman cat air, kawan kita Pak Yus. Nah, kebetulan beliau itu menangkap yang merekam visual kondisi Pelabuhan Sunda Kelapa itu dengan memunculkan sebuah ke dalam elemen-elemen. Kalau kita bicara visual tadi, itu kita bisa analisis menurut teorinya Gillian Ross, itu ada ini Pak, ada 4 ranah situs ya, dari mulai proses produksi, gambar itu sendiri, sirkulasi, dan audien. Nah, saya coba membedah ini dari objeknya ya, dari gambar ini, bahwa dalam gambar ini ada elemen figuratif dan elemen abstrak. Yang disebut elemen figuratif adalah misalnya gini, ada perahu pinisi, ada tiang listrik, kemudian ada untuk mengangkat barang ya, ada kendaraan, ada orang berjalan. Kemudian itu juga yang menarik nih, ada tanggul, karung pasir ya. Kemudian juga itu ada sedikit bayangan air Pak Adi. Itu bisa dikatakan sebagai elemen figuratifnya Pak. Nah, untuk elemen abstraknya itu dilihat ya, kalau misalnya warna-warna, kemudian dari sisi perspektif makin sana makin jauh, kemudian komposisi bagaimana kapal yang besar, kemudian juga latar belakang langit dengan warna biru menggambarkan di sana bahwa ada kecerahan ya, tidak sedang mendung. Tapi ini yang menarik Pak Adi ya, kaitan dengan fenomena banjirop. Ini ada tanggul dan ada air. Ya, air ini kan penanda bahwa kenapa misalnya air bisa masuk ke dalam itu padahal ada tanggul. Oh, berarti ada air yang pasang. Ya, kalau dalam hasil kajian itu kan banjirop itu terjadi karena pasang maksimum. Pasang maksimum gravitasi bulan terhadap bumi. Ya, mohon dikoreksi kalau salah Pak Adi. Tapi sepengetahuan saya memang terjadi dalam satu hari itu bisa 2 kali. Berjeda 6 jam. Kalau tidak salah, bisa pagi pasang, siang surut, sore, dan seperti itu Pak, 6 jam ya. Dan juga bisa terjadi karena ini fenomena bulan baru dan bulan purnama 14. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan ketika fenomena astronomis ini bergabung dengan kondisi situasi cuaca di laut yang buruk, sehingga bisa memunculkan
gelombang air yang pasang maksimum melebihi dari tanggul-tanggul ini, sehingga ketika semuanya sudah surut ya meninggalkan jejak air di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa ini. Nah, ini yang saya tangkap dari hasil riset kajian Pak Profesor Thomas, sehingga ya kita harus mengantisipasi nih, karena dari hasil kajian itu ada beberapa yang tadi polanya ya, polanya sudah dipetakan oleh Pak Thomas, dan mitigasinya juga sudah bisa dijadikan acuan bagi para pelaku ekonomi, pengguna, atau yang ada masyarakat di sekitar pelabuhan, bagaimana mengantisipasi ya, jangan sampai nanti berdampak secara ekonomi dan sosial, sehingga ketika pola fenomena banjirop ini terjadi, kita sudah bisa mengantisipasi dengan melibatkan stakeholder terkait, Pak Adi. Itu mungkin kira-kira Pak, bukan katakanlah tip ya. Mudah-mudahan kawan Green terinspirasi dan mungkin bisa menambah lagi. Oh, saya punya tips sendiri ya, silakan. Mungkin pertama saya ulang lagi Pak Adi, bagaimana memperhatikan ya proses produksi si film itu sendiri, dari mulai prolog, kemudian dialog dan epilog, kemudian kaitkan dengan nilai-nilai filosofis atau konteks media yang mempunyai sifat dan fungsi yang sama. Kalau saya banjirop dengan melukis cat air karena ada airnya, kemudian libatkan elemen visual Pak, karena sebuah karya hasil penelitian riset itu akan lebih mudah dipahami secara visual, karena kan ada pepatah lama Pak dia, pepatah lama yang mengatakan sebuah foto itu bernilai ribuan kata gitu. jadi jadi itu juga mudah-mudahan bisa mendukung menjelaskan apa yang bahasanya bahasa ilmiah tapi bisa dipahami, dimaknai oleh halayak umum. Itu Pak Adi. Demikian Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Kun-kun. Kawan Brin, ini tips dari Pak Kun-kun ini berharga banget. Jangan lupa dicatat tuh. Bahkan Pak Kun-kun tuh udah menyimpulkan menjadi tiga tips yang penting juga. Karena sekarang kalau kita ngomong durasi apa ya? Durasi itu trennya sekarang makin lama makin sedikit. Ya, Gitu, betul. ya kan? Jadi kita ya mungkin dari sisi Pak Kun-kun sebagai pembuat film, konten kreator, ini menjadi tantangan menarik dan Ya. tantangan yang cukup sulit karena semakin durasi semakin sedikit, informasi itu harus benar-benar kita seleksi Ya. sehingga menjadi tayangan audiovisual yang menarik. Ya. Dan saya tertarik banget Pak tadi penjelasan Bapak yang tips ketiga ya. Karena tantangan memvisualisasikan suatu tema sains itu nggak mudah gitu kan. Tapi Pak Kun-kun bisa mengolah suatu tema sains itu dari proses riset dan diubah menjadi suatu audiovisual yang estetis gitu. Salah satu medianya tadi kawan Nuri bisa lihat ya lukisan yang dibuat salah satunya dari Pak Kun-kun dan teman-teman di komunitasnya. Nah, ini salah satu cara bagaimana suatu tema sains itu dikaitkan, diolah dan akhirnya menjadi suatu tayangan audiovisual yang estetis yang menarik untuk ditonton seperti itu. Nah, ini tips-tips yang menarik nih yang di-share sama Pak Kun-kun. Pak Betul Pak Kun-kun, Adi, betul Pak ya, Adi. Jadi boleh saya tambahkan, karena mungkin dari visual itu ya, dari estetis itu muncul rasa ingin tahu yang mendalam. Karena orang kan sepintas kadang-kadang kan sekarang mah 1 menit atau mungkin berapa detik ya ketika melihat apa gitu. Jadi kadang-kadang nggak tahu dalamnya itu berharga, tahu itu bernilai dalamnya. Makanya sebetulnya dengan penambahan elemen visual, dengan aktivitas yang menyenangkan menggambar, harapannya akan ingin mencari lebih mendalam lagi apa yang sebetulnya apa sih, kenapa alasan membuat objek seperti ini gitu. Kemudian di Pelabuhan Sunda Kelapa kenapa gitu kan jadi pertanyaan gitu. Nah, harapannya kawan-kawan Brin atau siapapun audien yang melihat karya ini bisa tertarik lebih dalam mengetahui tentang fenomena banjir ini, Pak Adi. baik Pak Kun. Untuk proses produksi dalam pembuatan filmnya Pak, berapa lama dan berapa kru yang dibawa waktu itu? Tantangan nih Pak Adi, saya kalau tidak salah briefnya itu, ya mohon maaf kalau saya salah, kurang lebih 1 bulan Pak. Jadi mulai mulai proses bagaimana riset sampai ke pengiriman ya ke panitia, sehingga memang ini menjadi tantangan lah dengan waktu yang kalau tidak salah awal Oktober sampai ke akhir Oktober 2022 Pak Adi.
Dan ini melibatkan karena ini kita komunitas, karena namanya komunitas Pak, kadang-kadang ya itu tantangannya. Ada yang siap, ada yang tidak siap. Nah kebetulan yang terlibat langsung untuk melukis itu 2 seniman dan saya. Kebetulan saya juga hobi, 3 orang yang menggambar. Dan kebetulan saya yang produksi juga mengambil footage di sana. Kemudian nanti untuk proses editingnya melibatkan kawan juga yang memang dia expert di bidang animasi dan juga editing video, plus ada talent untuk untuk audionya, seorang wanita. Kenapa saya melibatkan, bukan saya bicara gender, tapi se, karena saya dari seniman sendiri kan 3 orang laki-laki. Wah ini harus dilibatkan nih dengan suara nanti audio visualnya dan suara dari sosok wanita gitu ya, yang mungkin lebih lebih enak gitu untuk mengisi audio yang audio visual yang kami buat gitu Pak Adi. Pak Kun, ini memang masalah klasik banget ya. Kalau dalam proses produksi, kendala jadwal. Jadi Ya, dipasang-pasangin masing-masing ya, ini supaya jadwalnya bisa klop dan bisa jalan produksi. Nah, ya. selain kendala jadwal ini, ada kendala lain nggak Pak selama proses produksi? Ya, itu Pak. Jadi salah satunya tadi ya, kendala bagaimana seniman ini mengatur jadwalnya supaya sama. Kedua, kemudian masalah perizinan, Pak. Jadi waktu itu saya Pak Adi ya ke sana, Pelabuhan Sunda Kelapa, mau ambil video menggunakan drone, itu nggak bisa, Pak. Jadi harus ada izin dan sebagainya. Waduh, ini waktu lagi nih. Kalau tetanggaan di sini nggak apa-apa, Pak. Ini kan saya dari Bandung. Ini ya akhirnya kan mungkin ada beberapa yang tidak bisa saya ambil untuk materi audiovisual saya. Kemudian 3 juga dengan keterbatasan peralatan ya. Terus terang saja kami kan bukan berangkat dari sebuah studio, tapi dari sebuah komunitas, Pak Adi. Jadi tentu properti untuk produksi juga ya punya banyak keterbatasan lah, Pak Adi ya, terkait dengan kegiatan produksi audiovisual ini. Yang terakhir adalah terkait dengan temanya sendiri, Pak Adi. Ini kan fenomena banjirop. Nah, karena waktunya di bulan itu, saya sih kalau tidak salah ya agak kesulitan Pak menangkap momen ketika memang saya merasakan melukis sambil air banjiropnya sampai di mata kaki gitu katakan. Ini nih yang agak susah nih. Ini nggak bisa Ya, janjian ya Pak ya kalau ini ya Pak ya? kalau ini nggak bisa Nggak bisa janjian, diatur kalau Pak. ini. Iya, kadang-kadang kan katakan tadi di tengah bulan, ya di awal bulan, kemudian pagi dan sore. Ini agak susah juga nih mengkompromikan waktu dengan keinginan untuk mengambil footage ya, gambar-gambar yang mendukung kepada audiovisual ini. Jadi akhirnya ya kita dengan kontesi dengan beberapa pihak yang berkontribusi terkait dengan menunjang penguatan dari audiovisual ini, Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Kun untuk tips-tipsnya. Kita kembali ke program yang diselenggarakan oleh BRIN, yaitu program akuisisi pengetahuan lokal. Pak Kun, bagaimana awalnya mengetahui tentang program akuisisi pengetahuan lokal ini? Dan kemudian Nah, tertarik untuk mengirimkan karya filmnya? sebetulnya begini Pak Adi, kawan BRIN, kebetulan informasi ini saya dapatkan dari lingkungan kampus Pak. Jadi banyak informasi yang sampai, salah satunya ke dosen. Ya, dosen kemudian sharing ke beberapa mahasiswa atau pihak-pihak yang ada di kampus untuk ayo ikutan. Ini kan skemanya unik nih, nggak serem-serem banget gitu. Kalau BRIN kan wah penelitian, wah harus misalnya S3 gitu kan. Kalau bicara tentang oh ini PhD gitu. Kebetulan ini skemanya call for content kan ini ringan gitu, katakanlah kan sekarang orang hobinya, orang bicaranya kemana-mana, oh, mau bikin konten, Bikin bikin konten kan konten. gitu Pak. Iya, mau makan juga kan, mau sebelum makan setelah mungkin lupa baca doa juga ya langsung aja siap-siap untuk itu Langsung buka dan HP. doanya, oh buka HP doanya lupa. Langsung dimakan, langsung ini. Mungkin dari sana Pak, jadi informasi awalnya ini masuk ke kampus Pak. Ini bagus sekali ya untuk informasi itu karena jarang sekali orang mungkin ya mengakses dari website, dari channel-channel yang green gitu. Nah ini ya mungkin harus dipertahankan juga Pak.
penyebaran informasi terkait program seperti ini tetap harus melalui tadi jejaring di kampus ya, sekolah. Selain juga nanti ditambah juga Pak, kalau saya tidak disampaikan atau tidak disampaikan oleh dosen atau lingkungan apa, mungkin saya tidak tahu juga ada informasi seperti ini gitu. Kecuali kalau misalnya saya main dari lingkungan pembuat film, mungkin itu juga bisa tersebar Pak informasi ini. Karena saya juga setelah saya bikin konten ini, saya juga sebarkan ke beberapa teman yang mungkin lokasinya ada hal yang menarik di wilayah tempat tinggalnya Pak, di beberapa daerah ya, mungkin di Jawa Barat ini ada banyak potensi pengetahuan lokal nih yang perlu direpositori ya, disimpan supaya tidak hilang. Karena kita kan kalau bicara pariwisata, saya concern terhadap warisan budaya Pak. Jadi kalau kita bandingkan, sebetulnya kekuatan pariwisata Indonesia itu di warisan budaya dan alam gitu. Ya artinya ini jangan sampai hilang. Apalagi kemarin saya belajar lagi ikut sertifikasi penulis sejarah gitu ya dari Kemendikbud Dikti, bahwa ya ini sejarah, ini ya audiovisual ini menjadi sumber sejarah Pak nanti. Audio itu sudah diakui gitu, audiovisual ini menjadi sumber sejarah. Nah, dan sekarang juga kan banyak jadi sejarawan-sejarawan yang publik gitu. Sekarang ngomongin sejarah gitu kan di media media channel platform dan sebagainya media medsos gitu. Nah, ini kan juga harus belajar bagaimana regulasi atau kode etiknya seperti apa, sehingga ya kembali lagi ke tadi, harapannya keterlibatan saya ini diikuti oleh kawan-kawan BRIN yang lain yang sekiranya di sekitar tempat tinggalnya ada hal yang unik, menarik, ini jangan sampai hilang ya, nggak ada catatan. Nah, harapannya tertarik untuk ikut skema call for content yang diadakan oleh BRIN ini, Pak Adi. Nah, terima kasih Pak Kun. Ini pengalaman yang di-share Pak Kun hari ini mudah-mudahan menginspirasi ya kawan BRIN tempat lain. Insya Allah. Tadi kita udah dengar, dibilang susah nggak susah banget ya Pak ya, temanya sudah disediakan gitu. Tinggal para konten kreator ini bisa secara kreatif mengemas tema-tema yang sudah disediakan oleh kami. Dan mudah-mudahan kawan BRIN bisa ya tertarik dan mencoba gitu, entah skema melalui skema ini atau skema yang lain. Karena kita ada 3 skema Pak. Ada skema yang call for content creator, terus ada skema bengkel karya, dan skema yang masyarakat mengirimkan karya audiovisual kepada kita. Baik, terima kasih Pak Kun. Ini seru sekali kawan BRIN, tapi nggak terasa kita udah di penghujung waktu acara podcast kita ini. Sayangnya Pak, waktunya terbatas, padahal mau ngobrolnya banyak nih. Pak Kun, ada yang masih ingin disampaikan kepada kawan BRIN sebelum kita tutup obrolan kita hari ini? Baik Pak Adi, jadi kawan BRIN semua, sebetulnya beranikanlah gitu ya, berani untuk mencoba membuat audiovisual, khususnya ini terkait dengan kepentingan umum ya, kepentingan pengetahuan umum. Ini yang perlu kita jaga, jangan sampai menjadi sesuatu yang hilang dan tidak memberikan manfaat gitu. Kemudian juga tawarkan ide gagasan yang masih belum diekspos. Nah, ini penting Pak. Ya, harapannya kita membuat audiovisual itu sesuatu yang belum, katakanlah, mungkin saya bukan mengklaim bahwa melukis itu belum pernah ada, tapi ada Pak tadi ya. Tapi ketika kita melukis langsung di tempat lokasi banjirop, itu kan sesuatu yang mungkin kalau dalam pengetahuan saya memang belum ada. Tapi kalau memang sudah ada ya ini melengkapi saja. Nah, itu tadi Pak. Jadi gagasan ide tentang sesuatu yang belum dieksplor gitu ya. Dan juga kalau toh sudah ada, saya bilang tadi, di remake aja dengan konsep yang kekinian gitu, dengan memasukkan elemen-elemen apa yang saat ini terjadi. Karena ini bisa menjadi catatan ya tadi, sejarah aja audiovisual ini. Ketika ini dibuat video ini, ada apa sih, ada elemen apa pada masa itu gitu. Kita nggak tahu Pak, 20-50 tahun ke depan ini kan disimpan mungkin ya sama BRIN. Ini menjadi dokumentasi yang berharga nanti Pak. Ya betul, karena saya juga dalam sejarah kan ke arsip ANRI gitu kan, ke perpustakaan nasional gitu kan, mencari data-data Pak.
Jangan sampai data-datanya semua ada di, katakanlah kalau sejarah di Leiden gitu ya. Kalau ini ada di kita kan lebih baik gitu Pak. Jadi lebih inilah, lebih tidak ada kesulitan dari sisi birokrasi dan sebagainya. Kemudian ketiga itu jangan lupa kalau kita itu makhluk sosial, makhluk yang artinya kita bisa bikin sendiri gitu. Tapi tentu akan lebih efektif, lebih kaya lagi dengan kolaborasi Pak Adi. Kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki keunikan ya, kemampuan, kompetensi, sehingga bisa menambah pendalaman informasi dan juga pengalaman unik gitu. Kalau saya kan pengalaman uniknya melukis bareng-bareng yuk gitu. Nah, mungkin kawan-kawan BRIN yang lain punya pengalaman unik apa nih? Misalnya apa dengan musik, apa dengan permainan rakyat ya, apakah dengan misalnya dengan kuliner gitu kan bisa saja Pak Adi. Itu kawan BRIN ya yang mungkin ingin saya sampaikan buat teman-teman, semangat dan juga tidak boleh putus asa bahwa pasti akan bisa segala sesuatu kalau kita ikhtiarkan, usahakan pasti bisa. Oke, Pak Kun. Nah, kawan BRIN, jika masih ada yang belum menonton film Jejak Banjirop dalam lukisan cat air di Pelabuhan Sunda Kelapa, bisa ditonton di kanal YouTube kita. Itu kanal YouTube BRIN ya. Dan terima kasih kepada Pak Kun yang sudah meluangkan waktunya berbincang-bincang, berbagi pengetahuan dan pengalamannya kepada kita semua. Ini pengalaman dan pengetahuan yang berharga, Pak, buat kita semua. Ya. Baik kawan BRIN, semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada kawan BRIN sekalian. Selain itu, kawan BRIN yang ingin mendapatkan pengalaman menarik untuk berpartisipasi dalam program akuisisi pengetahuan lokal BRIN seperti Pak Kun tadi, dapat mengirimkan karya buku ataupun karya audiovisualnya melalui tautan @akuisisi BRIN. Sekian podcast kali ini, nantikan terus podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa. Podcast Penerbit BRIN. Podcast penerbit ilmiah masa kini.